Hari ini kita akan ngomongin tentang afirmasi, ya, tentang gimana sih peraturan-peraturan di afirmasi. So, teman-teman, halo, ketemu lagi dengan saya, Clara Angelin, di channel Theta Omega TV. Kita hari ini mau membahas beberapa pertanyaan yang muncul di komunitas kita nih, teman-teman. Oh ya, untuk info komunitasnya, teman-teman boleh cek di link deskripsi di bawah ini. Oke, so, yuk, let's get into it. Pertanyaan yang pertama untuk hari ini. Mau nanya, Kak, saat kita afirmasi atau scripting itu, apakah hanya untuk satu keinginan atau boleh banyak keinginan? Oke, nah kalau teman-teman ditanya itu gimana jawabnya? Kalau untuk beginning ya, kalau untuk baru lebih baik belajar untuk fokus pada satu hal ya teman-teman ya, satu hal ya. Kenapa? Karena semakin kita bisa fokus, semakin cepat terjadi ya. Nah, tetapi sebenarnya yang paling penting adalah belajar untuk belajar untuk berada di vibrational state yang tepat, teman-teman. Ya, karena kadang kalau kita udah di vibrational state yang tepat, mikir sebentar aja bisa datang ya. Terutama teman-teman untuk hal-hal yang simple dan sederhana kayak makanan gitu ya. Bisa aja tuh datangnya cepet, teman-teman ya. Makanan kepengin manifesting your call gitu ya, dari orang yang tepat itu lebih gampang datang. Nah, tetapi ada pengecualian ya. Untuk saya nih, kalau keinginan teman-teman berada di bidang yang berbeda-beda dan nggak tabrakan, it's okay. For example, ya, contohnya nih, teman-teman kepingin ngurusin badan, ya, kepingin punya tubuh yang lebih atletis, itu di bidang kesehatan. Lalu teman-teman punya keinginan lain juga untuk misalnya untuk maju di dalam karir, itu juga bisa ya. Jadi itu boleh aja gitu, boleh aja dua bersamaan asal nggak tabrakan. Kalau bisa komplementari kenapa enggak? Tetapi untuk awal belajar untuk fokus sehingga sampai teman-teman bisa get in tune to how it is to control your mind to manifest. Oke? Nah, pertanyaan berikutnya nih teman-teman ya. Jadi kenapa saya bahas pertanyaan ini? Karena pertanyaan ini sering banget muncul gitu ya. Ada orang yang baru masuk di komunitas kita, nanyanya mirip-mirip, ya. Di video ada batasan afirmasi, ya, karena pastinya ada teman-teman ada nonton di video-video kita, ya, tentang beberapa metode afirmasi. Saya pernah membahas bahwa misalnya udah 21 hari kita udah afirmasi dan scripting, habis itu udah selesai nggak afirmasi lagi. Nah, atau gimana? Oke, teman-teman. Ini logikanya. Jadi sebelum saya jawab, saya langsung kasih tahu dulu logika utamanya ya teman-teman. Afirmasi itu untuk apa sih teman-teman? Ya, afirmasi atau scripting itu adalah untuk membentuk mindset kita, betul ya? Membentuk pikiran kita. So teman-teman, kenapa 21 hari? Nah, saya kasih logikanya dulu ya teman-teman sebelum kita sebelum teman-teman menentukan sendiri ya untuk diri sendiri. Sebenarnya nggak ada patokan pasti perlu 21 hari atau apa. Tetapi 21 hari ini adalah menurut penelitian, jadi scientific nih ya teman-teman, untuk membentuk sebuah kebiasaan baru dimanapun minimal kita perlu 21 hari. Misalnya teman-teman kepingin kebiasaan baru, sikat gigi tadi biasa pakai tangan kanan, sekarang pakai tangan kiri ya. Lakukan tuh 21 hari, maka otak akan membentuk jalur pikiran baru ya, new neuron pathway gitu ya. Sehingga teman-teman akan sekarang gape nih, hari pertama setengah mampus, tapi begitu 21 hari udah lebih gape gitu ya, lebih pintar. Sama dengan otak kita, ketika kita ingin memasukkan afirmasi atau kita mau menulis scripting ya, jadi manifestations itu is not about only about affirmations, there's a lot more about it ya. Tapi kalau untuk prinsip untuk memasukkan afirmasi, kita ingin memasukkan afirmasi apapun gitu ya, 21 hari itu adalah waktu minimalnya teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih jauh, boleh nggak? Ya boleh, kenapa enggak? Nah, kalau untuk memanifestasikan, misalnya pakai teknik atau metode-metode yang kita pernah ngomongin, sama teman-teman. 21 hari ini untuk kalibrasi. But buat saya patokannya gini, go with what makes you feel good, gitu ya. Kalau kamu udah feel good tentang apa yang kamu inginkan, biasanya nggak 21 hari pun it's really okay ya. Tapi kalau you don't feel good about that ya, nggak merasa oke dengan apa yang kamu manifestasikan atau kamu terburu-buru, justru itu waktunya kamu nonton video kita yang lain. Ya kenapa? Apakah hal-hal apa kan yang nggak boleh banget yang dilarang dalam manifestasi ya. Nah sekali lagi teman-teman, dalam manifestasi ya kan, apalagi ketika kamu memanifestasikan sesuatu yang besar, sometimes
seringkali gitu ya. Ketika kamu menginginkan hal yang besar dalam hidup kamu, artinya akan banyak perubahan besar juga di dalam hidup kamu. Dan sometimes perubahan-perubahan yang terjadi itu nggak enak, teman-teman. Tetapi stick with that, dan perlu satu hal, percaya bahwa apapun yang terjadi, apalagi ketika kita sudah memulai proses itu ya, itu akan membawa kita kepada apa yang sebenarnya kita inginkan. Kenapa? Karena banyak kadang-kadang hal-hal di masa lalu kita, di masa kini dan di masa lalu, yang mungkin ya nggak sefrekuensi gitu ya, atau nggak buat saya not serving us untuk our future ya, not serving us untuk apa yang kita inginkan di masa depan. So teman-teman, semoga kolom tanya jawab kita hari ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, silakan juga dikumpulin ya teman-teman. Boleh silakan komen di bawah ini atau ikutan komunitas kita, karena di komunitas kita biasanya setiap sebulan sekali minimal kita adakan acara terbuka untuk boleh tanya jawab langsung dengan saya dengan berbagai metode gitu ya. Oke, so thank you for watching this video. Bentar. Jangan lupa untuk subscribe teman-teman sekarang ya. Subscribe dan tunjukkan support kamu dengan tekan tombol bell like-nya, tombol bell notifikasi dan tombol like-nya, dan share video ini kalau video ini bermanfaat untuk kamu. Sekali lagi, saya dengan Clara Angelin. Thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.